Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Syarifina Gustira, Fakultas Ekonomi dari Prodi Manajemen Malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Sunarto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan peran manajemen sumber daya manusia. Jadi materi yang pertama kita bahas adalah tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selain itu, tujuan manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai sarana membantu para manajer fungsional atau manajer lini supaya mampu mengelola seluruh pekerja dengan cara-cara yang lebih efektif. Lalu juga terdapat tujuan sumber daya manusia menurut para ahli. Nah, di sini saya mendapatkan dua ahli manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada Kashway, yang kedua ada Senderwati. Nah, untuk menurut Kashway, dia memiliki 5 macam tujuan manajemen sumber daya manusia, yang meliputi yang pertama, membuat kebijakan dan pertimbangan. Ini tujuan manajemennya untuk membuat sebuah perusahaan memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka dibutuhkan suatu kebijakan di mana memberi pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh pihak manajer. Lalu yang kedua, membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan dukungan. Keempat, menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, media komunikasi terbaik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, yang itu menurut Sedar Mayanti. Nah, untuk menurut Sedar Mayanti ini, tujuan manajemen sumber daya manusia ada 4. Yang pertama ada tujuan sosial, lalu yang kedua tujuan organisasional, yang ketiga tujuan fungsional, dan yang terakhir tujuan individu. Nah, untuk tujuan sosial menurut beliau, tujuan sosial pada tujuan manajemen sumber daya manusia adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek yang merugikan. Lalu untuk tujuan organisasional, merupakan langkah untuk menunjukkan keberadaan dari suatu organisasi sehingga perlu adanya kontribusi akan pendayagunaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Tujuan organisasional dan tujuan sumber daya manusia itu sendiri merupakan target formal yang ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional pada proses manajemen sumber daya manusia adalah mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia tiap departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia pada tiap departemen dipelihara sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi secara optimal. Dan yang terakhir, tujuan individu. Tujuan individu dalam organisasi harus terpenuhi dan diselaraskan dengan tujuan organisasi. Tujuan individu digunakan sebagai motivasi para karyawan untuk lebih berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya di dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengatur keanggotaan, evaluasi performa, kompensasi, dan banyak lainnya. Yang pasti, sumber daya manusia adalah merupakan aspek penting yang tidak boleh dipandang sebelah mata dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis. Agar fungsi manajemen berjalan sebagaimana mestinya, dibutuhkan hal-hal seperti mengatur keanggotaan, evaluasi performa, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, relasi, dan juga kesehatan dan keamanan. Untuk mengatur keanggotaan, sumber daya manusia berfungsi untuk membentuk perencanaan terkait seleksi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu untuk fungsi evaluasi performa itu, manajemen sumber daya manusia bertugas mengevaluasi performa tenaga kerja dan memastikan masing-masing tenaga kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Lalu untuk fungsi kompensasi itu, sumber daya manusia bertanggung jawab memberikan kompensasi terkait kinerja tenaga kerja. Lalu untuk fungsi pelatihan dan pengembangan, manajemen sumber daya manusia juga berfungsi untuk merencanakan dan membuat calon karyawan baru atau karyawan untuk kinerja yang lebih baik lagi. Dan yang kelima, manajemen sumber daya manusia dan tenaga kerja sebagai individu harus membangun relasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan serikat kerja. Lalu yang terakhir, itu merupakan kesehatan dan keamanan. Ini kalau menurut saya sih ini kayak salah satu yang penting, karena kesehatan itu merupakan prioritas bagi setiap manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia di sini bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan pekerja selama pekerja itu bekerja di suatu perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu peran sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia di sini dapat dibilang cukup banyak, seperti turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, jalannya sebuah perusahaan.
Peran sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting karena menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Nah, untuk memenuhi akan goals-nya peran manajemen sumber daya manusia, dibutuhkan tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin, pengusaha, relasi, dan juga kesehatan dan keamanan. Nah, untuk tenaga kerja, sebagai tenaga kerja, keberadaan SDM sangat dibutuhkan. Tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua, tenaga ahli. Tenaga ahli ini sumber daya manusia sebagai tenaga ahli menjadi keunggulan dalam pembangunan dan pengembangan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang ketiga yaitu peran pemimpin. Peran pemimpin dari sumber daya manusia ini untuk mengatur jalannya perusahaan dari atas agar perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Lalu selanjutnya yaitu peran pengusaha. Sumber daya manusia sebagai pengusaha harus mampu bekerja dengan baik secara mandiri untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Lalu yang selanjutnya itu relasi. Manajemen sumber daya manusia dan tenaga kerja sebagai individu harus membangun relasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan serikat pekerja. Dan yang terakhir yaitu kesehatan dan keamanan. Seperti yang saya bilang, kesehatan dan keamanan itu merupakan prioritas untuk tenaga kerja itu sendiri. Jadi, di sini manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan tenaga kerja selama pekerja itu bekerja di suatu perusahaan itu. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang tujuan, peran, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.